Bagi sebagian besar manusia, kotoran hanyalah sampah, bau, jijik, dan ingin segera dilupakan. Tapi bagi satu makhluk kecil bernama kumbang kotoran, bau itu bukan aib, itu panggilan hidup. Di saat manusia menutup hidung, mereka justru membuka sayap. Di saat kita menjauh, mereka mendekat dengan gairah, seolah berkata, "Yang kalian anggap kotor, bagi kami adalah surga." Kumbang kotoran, sang pekerja tanpa pamrih, sang pahlawan yang hidupnya literal, berguling di atas kotoran. Tapi di balik tumpukan coklat busuk itu, tersimpan cerita perjuangan yang bikin malu manusia modern. Mereka bukan sekadar serangga kecil. Mereka adalah penggiling, pengangkut, pengubur, dan sekaligus penyelamat bumi yang tak pernah diberi upah. Kalau bumi punya versi pegawai tak terlihat, maka merekalah yang masuk absen paling pagi dan pulang paling malam, tanpa pernah protes. Kisah mereka dimulai bukan dari matahari, tapi dari bau. Aroma kotoran segar dari hewan herbivora, itulah sinyal kehidupan. Antena mereka sensitif seperti radar pesawat. Dari jarak 1 kilometer, mereka bisa mencium di mana gumpalan itu jatuh. Dan dalam hitungan menit, langit savana akan dipenuhi kumbang-kumbang terbang, berlomba-lomba menuju sumber rezeki paling aneh di dunia. Begitu sampai, suasananya bukan lagi hening. Bukan ladang, tapi pasar. Ada yang menggulung bola, ada yang bertarung rebutan bola, ada juga yang cuma numpang curi bola. Mirip kehidupan manusia. Yang kerja keras ada, yang maling ide juga banyak. Kumbang betina punya gaya tersendiri. Alih-alih menggulung, ia lebih memilih mengubur kotoran di tempatnya. Praktis, hemat tenaga. Dan yang paling penting, aman dari maling bola. Ada juga yang perfeksionis. Bola kotorannya dibuat begitu halus, bulat sempurna, seolah dipoles di pabrik porselen. Ada yang bentuknya kacau, tapi tetap digulingkan dengan semangat yang tidak kalah hebat. Buat mereka bola itu bukan sekadar kotoran. Itu masa depan, itu warisan untuk keturunan. Dan disinilah keajaiban mulai terasa. Seekor kumbang kecil bisa mendorong bola, yang beratnya 1000 kali lipat dari tubuhnya sendiri. Kalau manusia bisa begitu, bayangkan seseorang mendorong truk isi penumpang. Sendirian, tanpa bensin, tanpa motivator, tanpa drama. Mereka tidak tahu konsep nyerah. Kalau bola jatuh ke lubang, ya mereka dorong lagi. Kalau ketenang batu, ya mereka angkat lagi. Kalau dicuri kumbang lain, ya mereka kejar balik. Kadang mereka kalah, tapi mereka tidak pernah berhenti. Karena bagi kumbang kotoran, hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi soal terus mendorong bola itu sejauh mungkin dari kerumunan, sampai akhirnya tiba di tempat aman. Dan cara mereka menggulingkan bola, unik, absurd, tapi indah. Mereka berjalan mundur. Kepala di bawah, kaki belakang menendang bola. Kalau manusia yang lihat, mungkin dikira lagi latihan yoga salah jurusan. Tapi dari atas, mereka seperti akrobat kecil yang menari di atas tanah. Kepalanya menunduk, tapi semangatnya mendongak. Mereka membelakangi dunia, tapi justru paling tahu kemana harus pergi. Lebih gila lagi, mereka bisa membaca arah lewat Bima Sakti. Ya, kamu nggak salah dengar. Seekor kumbang kecil bisa menjadikan galaksi sebagai GPS pribadi. Sementara manusia kadang masih nyasar meski pakai Google Maps. Namun kehidupan mereka bukan cuma tentang dorongan bola. Ada pertarungan, ada cinta, ada tipu daya. Seekor jantan yang sudah capek mendorong bola, tiba-tiba diserang kumbang lain yang lebih besar. Mereka saling dorong, adu tanduk, berguling di tanah, rebutan sesuatu yang, ya, kotoran. Ironis, tapi di sanalah kejantanan diuji. Yang menang bukan selalu yang paling kuat. Kadang justru yang paling licik. Ada yang nunggu di belakang, nunggu bola jadi, lalu langsung rampas. Kayak kleptoparasit, maling profesional di dunia serangga. Namun yang membuat kagum,
Kumbang yang kalah tidak dendam. Mereka tidak bikin postingan panjang di media sosial. Mereka tidak bikin klarifikasi di podcast. Mereka cuma cari bola lain dan mulai lagi dari nol. Tanpa drama, tanpa baper. Ketika bola sudah sampai di tempat aman, itulah momen paling sakral. Kumbang betina menguburnya dalam tanah, membuat ruang kecil untuk telur-telurnya. Bola itu jadi rumah, jadi dapur, jadi ruang bersalin. Dan di dalam gelapnya tanah, lahirlah kehidupan baru. Larva kecil menetas, memakan kotoran yang jadi tembok sekaligus meja makan. Bau bagi manusia, tapi baginya itu kehangatan ibu. Ia tumbuh membesar, lalu berubah jadi pupa, menunggu waktunya menjadi kumbang dewasa. Dan ketika keluar ke dunia, ia tak membawa warisan, tak membawa harta. Ia cuma membawa satu insting, mencari kotoran. Dan siklus pun berulang. Begitulah kehidupan berjalan, dari kotoran untuk kotoran demi kehidupan. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, kumbang kotoran punya kontribusi yang luar biasa. Mereka membersihkan tanah dari tumpukan kotoran hewan. Bayangkan padang penggembalaan tanpa mereka. Ribuan sapi, ratusan kilogram kotoran setiap hari. Kalau dibiarkan, rumput tak tumbuh, lalat berkembang, penyakit menyebar. Tapi ketika kumbang datang, semua berubah. Mereka datang diam-diam, bekerja cepat, mengubur kotoran ke tanah, dan hanya dalam hitungan jam, padang jadi bersih lagi. Tanah subur, lalat pergi, rumput tumbuh, dan siklus kehidupan kembali berjalan. Di Australia, para peternak bahkan harus mengimpor kumbang kotoran dari Afrika demi menyelamatkan lahan mereka. Dan ternyata, makhluk kecil ini menyelamatkan jutaan dolar setiap tahun. Bayangkan hewan yang kerjanya cuma dorong kotoran, tapi jasanya setara dengan ekonomi satu negara. Namun ironinya, makhluk sekecil itu tidak pernah dipuji, tidak pernah disanjung seperti lebah, tidak pernah disebut di buku sekolah. Padahal tanpa mereka, dunia akan lebih bau, lebih busuk, dan lebih berantakan. Kita sering muji singa karena berani, burung karena indah, atau kupu-kupu karena cantik. Tapi kumbang kotoran, ia cuma jadi bahan jijik. Padahal di balik itu, ada filosofi besar yang mungkin harus kita pelajari, bahwa tidak semua yang kotor itu hina, tidak semua yang bau itu buruk, dan tidak semua yang kecil itu remeh. Kadang justru di sanalah letak kebesaran hidup disembunyikan. Kumbang kotoran bukan makhluk yang mengejar kemuliaan. Mereka hanya menjalankan peran seperti petugas kebersihan yang tak pernah dapat ucapan terima kasih. Mereka tidak menunggu tepuk tangan, tidak menunggu penghargaan. Mereka cuma terus bekerja karena tahu kalau mereka berhenti, dunia akan kacau. Dan mungkin kita pun harus belajar hal yang sama, bahwa hidup tidak selalu soal siapa yang paling bersinar. Kadang justru soal siapa yang rela bekerja di balik bayangan, tanpa nama, tanpa pamrih, demi menjaga keseimbangan. Kumbang kotoran mungkin tidak pernah tahu betapa pentingnya dirinya bagi dunia. Tapi dunia tahu, setiap bola yang ia dorong adalah simbol dari ketekunan, dari pengorbanan, dan dari kesetiaan terhadap tugasnya. Mereka tidak terlahir untuk indah. Mereka terlahir untuk berguna. Dan mungkin itu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil. Karena pada akhirnya, bukan kecantikan, bukan kemewahan yang membuat hidup bernilai, melainkan keberanian untuk tetap mendorong bola kita, meskipun dunia menganggapnya menjijikkan. Jadi lain kali kalau kamu lihat seekor kumbang kecil mendorong bola kotoran di tanah, jangan jijik dulu. Lihatlah ia sebagai simbol kesetiaan, simbol kerja keras yang tak pernah dilihat, dan simbol hidup yang sederhana tapi bermakna. Kumbang kotoran, pahlawan tanpa nama, yang mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kadang untuk menjaga dunia tetap bersih, kita harus rela kotor terlebih dahulu.